Indomaret dan Alfamart dituduh membunuh UMKM nih, Jis. Iya. Bener atau enggak nih kira-kira? Gara-gara UMKM, gara-gara Indomaret, Alfamart, UMKM pada mati. Ya, itu sebenarnya isu yang sudah lama diangkat sebenarnya, muncul tuh. Udah lama sih ya pembahasan ini. Isu kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini rame lagi gitu. Rame lagi setelah Caimin bilang tuh ke wartawan katanya Alfamart, Indomaret membunuh UMKM katanya gitu. Waduh, Caimin kenapa nih dia? Sebenarnya ada plus minusnya sih, tapi bisa bilang ya juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya kenapa Indomaret itu dan Alfamart itu minimarket lah, kenapa minimarket membunuh UMKM? Sebenarnya bukan membunuh UMKM, tapi aliran uang menjadi berpindah, gitu ya. Dalam artian gini, kalau kita beli barang ke minimarket, uangnya tuh di store ke pusat. Oke, di store ke pusat, ke pemiliknya untuk dibelanjakan. Dibelanjainnya tuh ke pabrik, ke pabriknya langsung, pabrik Indofoodnya, pabrik apanya gitu, yang langsung lah, sehingga dia dapat harga murah dong gitu. Nah, perputaran uangnya tuh di situ aja. Berbeda dengan UMKM atau warung biasa nih. Kalau kita beli ke warung, nah si uang ini nanti kan dibelanjain misalkan sayur di daerah itu lagi gitu. Iya. Jadi si uangnya itu berputarnya di daerah itu gitu. Iya. Tidak nggak terlalu jauh lah gitu. Iya, alirannya ya aliran di orang-orang itu ya masyarakat lah ya. Di masyarakat, benar. Masyarakat sekitar. Nah, kalau kita belanja ke minimarket, uangnya itu ngalirnya tuh nanti belanjanya ke pabrik gitu, ke pusat-pusatnya aja gitu, Iya. bisnis-bisnis besarnya aja gitu. Hanya di lingkaran bisnis itu aja gitu ya. Iya, bener. Ini pun UMKM yang terkena imbas sebetulnya segmented gitu kan. Enggak semua UMKM gitu ya. Segmen yang terimbas secara langsung hanya mungkin warung segmented. Iya, jadi UMKM khususnya yang warung lah ya, yang tipe warung. Jualannya mirip kayak Indomaret gitu kan. Iya. Tapi tadi yang secara tidak langsung adalah yang perputaran uang itu. Sehingga uang misalkan dari desa jadi pindah ke kota uangnya gitu. Warga desa akhirnya nyari uangnya ke kota gitu. Iya. Padahal kalau misalkan nggak ada Indomaret, sebagian warga mungkin nggak perlu ke kota nyari uangnya, bisa dengan membuka warung. Iya. Gitu. Ibaratnya ada orang yang bekerja di perusahaan, di pabrik kayak gitu ya. Di perkotaan. Di perkotaan, pulang ke rumah belanjanya warung sekitar rumahnya. Ya. Orang yang tidak bekerja di perusahaan kayak gitu ya, dia buka usaha warung kayak gitu ya. Dia nanti kan muter tuh uang tuh dari orang yang bekerja di perusahaan, jajan ke warung. Orang yang di warung nanti beli ke agen atau belanja sayuran, pindah gitu. Kan gitu, pindah pedagang lah. Kalau misalkan ada toko baju yang di situ juga yang punya masyarakat, nanti beli baju punya itu juga, punya warga lokal juga gitu. Iya. Berputarnya di situ tuh uangnya tuh gitu. Dan kalau minimarket ya udah itu mah. Ya minimarket hanya di perusahaan minimarketnya aja gitu ya muternya. Iya. Ya kalau dibilang membunuh UMKM dari sudut pandang itu iya gitu ya. Bisa jadi. Tapi yang namanya perusahaan gitu ya, dia ekspansi sifatnya. Iya benar. Nggak bisa disalahkan juga gitu. Benar. Perusahaan nih, dia perusahaan minimarket, ya ekspansi dong. Mana nih ada peluang di sini masih ada lahan kosong. Yaudah, saya mau ekspansi ke situ. Ya. Mengurus perizinan dong. Ya. Gitu. Masalahnya ini orang-orang yang ngasih izinnya udah tahu di situ tuh harusnya UMKM berkembang nih, kayak warung-warung tuh berkembang. Ya benar. Kenapa dikasih izin gitu? Iya. Nah, warung Madura aja kan dia ekspansi dari Madura ke Jawa gitu, Pulau Jawa. Iya. Dalam artian ya UMKM juga kalau di level misalkan sudah sukses satu cabang, kita pengen buka cabang lain. Iya. Tetap itu manusiawi gitu ya. Sifatnya ekspansi lah ya. Ekspansi bisnis. Ya namanya juga bisnis gitu. Benar. Si perusahaan Alfamart, Indomaret juga sifatnya dia pengen ekspansi gitu kan. Ekspansi pasti benar.
secara bisnis memang gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah, gak bisa disalahin dia gitu kan. Cuman masalahnya tadi nih yang ngasih izinnya melihat enggak kondisi di lapangannya gimana gitu. Ya. Kalau misalkan ada sebuah desa dia terkena jalan utama kayak jalan provinsi gitu. Ya. Kalau kayak Karawang kan banyak desa terkena jalan provinsi gitu, jalan nasional kayak Pantura gitu kan. Kalau menurut saya di area jalan Panturanya, pinggir jalan Pantura itu masih oke dikasih izin buat apa namanya? Minimarket. Tapi kalau masuk ke gang ke dalamnya buat ke desa-desanya, ke area perkampungannya, sebaiknya ya jangan. Sebaiknya jangan karena di situ udah ada banyak warung gitu. Iya. Ibaratnya kan warga nih buat dari rumahnya menuju jalan utama ke Pantura misalnya gitu ya. Itu jaraknya bisa 1,5 kilo. Ya. Kan kalau jalan kaki capek naik motor juga lumayan gitu kan. Bisa 5 menit 10 menit. Ini dari rumahnya tinggal jalan ke warung gitu. Cukup 2 menit 3 menit kan beres gitu kan. Benar. Gitu. Jadi warungnya jadi tetap hidup gitu kan orang-orang di situ. Ya. Kalau ada minimarket ke situ ya mati warungnya. Gitu yang ngasih izinnya siapa nih? Saya nggak tahu apakah kepala desa kah, apakah apa gitu. Ya. Kayaknya sih dari pemerintah daerah kayaknya sih. Pemerintah daerah. Karena ya? ada daerah yang tidak ada Indomaretnya, dan tidak ada Alfamartnya. Iya, benar, di mana benar. Di Padang, daerah ya? Minangkabau ya. Ya. Di daerah Padang. Itu kan bener. Kalau nggak salah sih bener sih pemerintahan daerahnya sih. Entah itu kota, kabupaten, bupati gitu ya. Entah itu wali kota, nggak boleh gitu. Ya akhirnya nggak masuk kan akhirnya. Masuk. Bener. Warung-warung akhirnya pada bikin pada menjamur, pada hidup gitu maksudnya. Ya warga situlah ya. Warga situ. Nah itu benar. Berarti yang salah pemerintahnya. Bukan Indomaret. Ya bisa disimpulkan sih kalau menurut saya sih yang salah ya pemangku kebijakannya yang ngasih izin gitu. Iya. Nggak bisa menempatkan gitu. Kayak tadi dibaca nih situasinya gitu kan. Indomaret pengen ekspansi nih ke kota kita misalkan gitu ya. Oh boleh, tapi hanya di jalan utama ya. Tidak boleh masuk ke perkampungan misalkan. Iya. Masih masuk akal kalau itu sih menurut saya. Iya. Kayak di jalan-jalan utama masih masuk akal. Setuju sih. Karena memang bersaingnya ini secara aturan sehat tapi sangat jomplang nih. Karena si Indomaret ini kan belinya ke pabriknya nih. Iya. Dalam jumlah yang besar gitu. Ya ibaratnya dia pemodal besar ngelawan pemodal kecil. Iya. Mati yang modal kecil. Pemodal kecil itu ngapa-ngapain gitu apa-apa gitu. Gimana nih, aduh udah sesak nih gitu, udah gak kebagian misalkan. Iya. Kita beli ke pabrik nggak bisa karena ada minimal order misalkan kan. Beli ke distributor harganya jadi lebih mahal, kita ngejualnya jadi lebih mahal gitu. Iya, harus karena ada selisih pengen ada untungnya jadi sedikit lebih mahal lah ya. 500 lebih mahal dari Indomaret misalnya kayak gitu. Ya, bahkan bisa lebih karena kita tuh belinya tuh udah tangan ke berapa gitu. Nggak dari pabriknya langsung gitu. Iya. Ya udah itu mah gitu. Mau tidak mau harganya jadi segitu. Bukannya warung-warung itu pengen jualan mahal sebenarnya, tapi memang mereka juga ngambil untung sedikit, tapi ya itu tetap segitu harganya. Iya, warung itu kan ngandelinnya itu apa sih ibaratnya perputaran cepat ya, istilahnya apa tuh? Harian gitu kan. Harian. Perputaran cepat lah ya. Hari ini kalau bisa 1-2 hari habis gitu ya. Besok belanja lagi. Bener. Hari ini habis, besok belanja lagi gitu kan. Bener. Karena untungnya sebenarnya tipis gitu. Untungnya tipis bener. Kalau nggak gitu ya udah habis modalnya. Iya, habis modalnya. Dan di saya dulu kan punya toko juga ya. Nyoba bisnis toko. Itu nggak semudah itu. Bahkan ada yang keburu expire gitu. Saking gak lakunya di barang gitu. Iya. Itu kan sangat parah sekali kan. Harusnya lakunya cepat. Ini kok dikasih waktu expire misalkan 3 tahun, kenapa jadi expire gak laku ya gitu. Bener-bener expire-nya 3 bulan misalkan 4 bulan gitu ya, tapi gak laku-laku ya keburu expire gitu ya. Kalau yang
kalau produk yang cepet iya 3 bulan 4 bulan. Tapi yang kemasan itu lama. Lama tapi tetap aja nggak laku gitu. Nggak laku 2 tahun misalkan. Kayak misalkan minuman kemasan tuh kayak kopi, kapal api misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan lama tuh 2 tahun 3 tahun. Ya ternyata bisa nggak laku gitu bisa ya. Bisa nggak laku gitu. Kok bisa nggak laku gitu. Padahal semua orang kayaknya ada aja yang mengkonsumsi itu gitu. Iya, banyak. Nah itu bisa jadi salah satunya adalah penjualnya ada minimarket ini. Gitu. Orang jadinya belinya di situ gitu ya. Ya. Benar. Nah, yang pertama itu dari pemodalan kalah UMKM. Kedua, memang pemerintah harus mengedukasi si pebisnis lokal ini gitu. Dalam artian, yuk warung tuh ditata yang rapi, yang bersih gitu. Terus misalkan di branding yang bagus gitu. Dikasih tahu lah sehingga warga lokal juga bisa menyaingi, kalau bisa bersaing dengan Indomaret gitu suatu saat gitu. Iya. Upgrade lah ya. Benar upgrade. Yang tadinya urakan gitu tempatnya jadi lebih rapi, lebih terang gitu lah ya. Ya, karena sebenarnya UMKM itu bukan yang jorok gitu, bukan anggapannya wah jorok nih. Oh, warung ini bukan jorok tapi memang dia nggak ngerti gitu cara nyusun barang tuh gimana, cara ngatur stoknya gimana, nggak ngerti sehingga udah dibersihin pun bagian sini debu lagi, ini debu lagi gitu. Jadi harus ada edukasi dari pemerintah juga biar bisnis UMKM ini bagus gitu, terus kedepannya maju. Karena kalau maju UMKM ini akan menyerap tenaga kerja. Yang jadi perdebatan kan gini, katanya Indomart banyak tapi kan dia membuka lapangan pekerjaan. Satu Indomart bisa 5 orang kata gitu. Ya UMKM biasa juga orang biasa bisa buka lapangan kerja kalau bagus mah. Iya. UMKM juga misalkan kan satu keluarga misalkan kan bisa ada 4 orang, 5 orang bisa ngidupin itu gitu kan. Iya, bisa gitu. Itu untuk satu warung gitu. Ya, kalau maju sih semua bisnis juga butuh karyawan gitu. Iya. Kalau udah di tahap maju banget kayak gitu ya. Ya. Ya udah perlu udah perlu bantuan, udah nggak mungkin dilakuin sendiri gitu. Benar. Oke itu ya teman-teman ya terkait dengan Indomaret atau Alfamaret membunuh UMKM. Dalam satu perspektif bisa iya, tapi dari perspektif yang lain belum tentu gitu ya. Ya halal-halal aja gitu kan. Cara itu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh gitu aja kan. karena ekspansi gitu kan. Sifatnya bisnis boleh ekspansi gitu kan. Iya, benar. Itu ya teman-teman ya. Gimana Dijis kalau misalkan teman-teman pengen ekspansi? Nah, buat teman-teman yang mungkin punya obsesi mengalahkan Indomaret Alfamart. Enggak lah, kalau teman-teman yang bisnisnya pengen maju lah, minimal pengen maju. Nah, teman-teman harus bisa membranding diri dari desainnya, maksudnya dilihat aja dari Indomaret lah, dia punya logo, interiornya juga kelihatan, terus tiap cabang tuh sama gitu ya, warnanya sama, misalkan pakai seragam, warnanya juga sama gitu. Membranding diri dari desain logonya, desain kemasannya, mungkin dari desain interiornya dan lain-lain. Nah buat teman-teman yang mau nyoba melakukan branding, nah bisa melalui Kebun Desain, karena Kebun Desain ini menjual jasa desain tadi desain logo, desain kemasan, desain yang lain-lain juga, gerobak dan lain-lain ya. Itu bisa langsung order ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek ya buat teman-teman, sama juga tinggal WA ke nomor yang sama. Iya, kalau bisnisnya maju kayak gitu ya, persiapan desainnya udah gitu, udah bagus, terus izinnya udah oke, mau ekspansi juga enak gitu. Enak kan? Bener. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.